Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung tahun 2017 ini, Polres Aceh Timur menggelar press release akhir tahun yang diikuti tidak kurang dari 50 wartawan dari media cetak, elektronik, dan online. Press release yang berlangsung di Aula Serbaguna Polres Aceh Timur ini berlangsung pada Jumat sore 29 Desember 2017, dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Rudi Purwiyanto SIK MHum dengan didampingi Wakapolres Aceh Timur Kompol Afriyadi, Kabak Ops Kompol Raja Gunawan, Kasat Intelkam AKP Ketut Supriyanta, Kasat Reskrim AKP Permohonan Harahap, Kasat Narkoba Ibtu Hendra Gunawan, dan Kasat Lantas AKP Joko Utomo SIK. Mengawali kegiatan tersebut, AKBP Rudi Purwiyanto memberikan pandangan hukum kepada awak media dengan mengajak seluruh wartawan untuk membangun sinergitas dalam bermitra dengan Polres Aceh Timur melalui pemberitaan. Diakuinya, selama ini masih ada beberapa media yang menulis suatu peristiwa yang belum tentu kekuatan hukumnya. Akan tetapi, sudah diekspos besar-besaran seolah-olah peristiwa tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kapolres juga mengingatkan kepada para wartawan agar tidak dimanfaatkan oleh perorangan maupun kelompok dengan pemberitaan yang sifatnya belum tentu kebenarannya. Rudi Purwiyanto mengatakan, ada prinsipnya cara kerja polisi dan wartawan tidak jauh berbeda. Dengan berpedoman azas praduga tak bersalah, maka seyogyanya wartawan harus lebih berhati-hati dalam menyajikan berita. Usai memberikan pandangan hukum, Kapolres Aceh Timur menyampaikan kepada awak media yang menyatakan laporan polisi di wilayah hukum Polres Aceh Timur pada tahun 2017 mengalami penurunan. Meskipun tidak signifikan, akan tetapi ini menunjukkan masyarakat secara perlahan dan pasti sadar akan hukum. Meski demikian, seluruh jajaran Polres Aceh Timur tetap harus waspada, baik secara personal maupun kesatuan. Terkait dengan masalah tindak pidana di wilayah hukum Polres Aceh Timur mengalami penurunan seperti penanganan beberapa kasus pembunuhan, narkotika, penganiayaan, pencurian, KDRT, illegal logging, illegal mining, konservasi sumber daya alam KSDA, dan tindak pidana lainnya. Kapolres Aceh Timur juga menjelaskan, untuk di Satuan Reserse dan Kriminal, sepanjang tahun 2017 ini terdapat 499 kasus, 74% sudah diselesaikan. Tidak ada kasus yang menonjol pada tahun ini. Kasus yang mendominasi di Satreskrim adalah penganiayaan ringan, 84 LP, pencurian 66 LP, curanmor 59 LP, pencabulan 22 LP, dan pemerkosaan 4 LP. Sedangkan untuk kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tahun 2017 ini terdapat 102 kasus dengan jumlah tersangka 132 orang. Selama tahun 2017 ini, Polres Aceh Timur berhasil mengamankan 3 pucuk senjata laras panjang dan 4 pucuk senjata api laras pendek, baik dari pelaku kejahatan maupun dari masyarakat yang dengan sendirinya menyerahkan kepada polisi. Sementara itu dikatakan juga oleh Kapolres, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Aceh Timur mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun lalu. Pada tahun 2016 terdapat 132 kejadian dan pada tahun ini tercatat 104 kejadian laka lantas korban jiwa juga menurun, 75 orang meninggal dunia akibat laka lantas dan pada tahun 2017 ini 71 orang meninggal di jalan raya. Kapolres juga mengatakan bahwa dalam menuntaskan berbagai kasus, setiap anggota personel kepolisian akan diberi reward atau penghargaan, akan tetapi yang melanggar juga akan mendapatkan sanksi. Pada tahun ini Polres Aceh Timur telah memberhentikan 1 anggota secara tidak hormat karena indisipliner. Pada tahun 2018 mendatang, Kapolres mengharapkan kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Aceh Timur untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing. Menurutnya, gangguan Kamtibmas bukan tanggung jawab mutlak polisi, akan tetapi tanggung jawab kita bersama. Harapan saya pada masyarakat Timur
meningkatkan kewaspadaan, ya, terutama terhadap kasus-kasus pencurian. Kenapa? Karena kultur di wilayah Aceh Timur ini kebanyakan menggampangkan menaruh sesuatu, menganggap bahwa daerah sekitarnya itu aman. Ya. Yang kedua, menjaga diri dan memilih diri dalam melakukan tindakan apakah perbuatan yang melanggar hukum atau tidak. Kenapa? Kultur di wilayah sini gampang sekali menyelesaikan suatu persoalan itu dengan tindakan kekerasan. Ya. Dengan kekerasan, Kalimat 6 itu kasus penembakan di Meko. Ya. Ketidakpuasan daripada tersangka kepada pihak subkon Medco dalam penerimaan tenaga kerja. Mengalak berat. Ya. Ya. Yang kedua, ini kasus pasca pilkada. Ya, pasca pilkada ini ada 2 M16 dan magazen, ada amunisi 334 amunisi. Ini motifnya adalah motif balas dendam atau sakit hati, ya, karena diolok-olok karena merasa kekalahan. Ya. Kalau yang nomor 3 ini kasus percobaan pencurian, perampokan di wilayah Perlak. Yang dirampok rencananya adalah toke sabu. Ya. Toke sabu, kita dapat informasi ada orang Aceh Utara yang mencurigakan di situ. Kita lakukan upaya paksa, ternyata kami temukan senjata ini. Begitu kita interogasi, ternyata mereka sudah melakukan percobaan perampokan. Yang nomor 4 ini kita mengungkap kasus narkoba. Ternyata pada saat penggeledahan ditemukan senjata api dan 54 amunisi. Ini revolver pindad. Tersangkanya sekarang masih dalam proses persidangan. Ada 2 kasus yang dia tangani, yang satu kasus narkobanya, satu kepemilikan senjata apinya. Untuk keseluruhan 4 laras panjang, 6 laras pendek. Saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya di Aceh Timur, bagi yang masih menyimpan senjata api, kami berharap ya bisa dengan kesadaran tinggi menyerahkan senjata tersebut kepada kami. Tujuannya adalah untuk melindungi diri Anda sendiri dan tetangga kalian atau orang lain. Kenapa? Dengan orang memiliki senjata api, dia akan memiliki motivasi tinggi untuk melakukan sesuatu. Pasti percaya dirinya semakin tinggi sehingga berdampak kepada arogansi pribadi yang menimbulkan suatu tindak pidana baru. Nah, ini saya berharap warga yang memiliki senjata ini bisa menyerahkan ya, tanpa ada suatu dikejar-kejar lagi oleh upaya kepolisian kami. Tapi kalau masih ada informasi senjata yang beredar dan tidak mau menyerahkan, kami tetap akan melaksanakan upaya tersebut. Dari Aceh Timur, Hamdan, RTV melaporkan. Aceh Timur, Bere.